Pada hari ini, firman Tuhan bertemakan tentang kasih Yesus yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Yesus sangat besar bagi hidupku. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Yesus sangat besar bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi bisnisku, bagi pelayananku, bagi seluruh aspek kehidupanku. Amin. Karena kasih Yesus memanglah besar bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat ke-35 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat ke-35 sampai ayatnya yang ke-36 dalam terjemahan baru. Dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, Yesus yang dimana kita mengimani seluruh iman kita kepadanya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Artinya adalah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus selalu mengampuni kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Yesus memilih untuk mengampuni hidup kita daripada Dia memilih untuk menghukum kehidupan kita. Oleh karenanya selalu saya katakan di ibadah-ibadah yang saya pimpin, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa dunia itu tidak sebanding dengan kasih Yesus yang besar. Betul, Tuhan benci dengan dosa, tetapi kasih-Nya melampaui dosa. Kasih-Nya melampaui pelanggaran dan kesalahan manusia. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan jelas Yesus berkata, firman berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Yesus yang besar oleh karena Dia mengampuni hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus, belum semua saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus, hidup saya diampuni. Amin. Karena kasih Yesus, hidup saya dilayakkan. Karena kasih Yesus, saya jadi anak kesayangannya. Karena kasih Yesus, saudara dan saya tidak dibuang. Bukan berarti kasih Yesus yang besar itu, kita bebas hidup dalam kesalahan. Kita bebas hidup di dalam pelanggaran. Kita bebas hidup di dalam kehendak Tuhan. Ini namanya salah konsep dalam berpikir tentang kasih Tuhan. Semakin kita merasakan kasih Yesus yang besar, cinta Yesus yang mulia, semakin kita menyadari, terima kasih Tuhan, yang tadinya saya orang berdosa, kini saya sudah diampuni, kini saya sudah dikuduskan, kini saya sudah diampuni, kini saya sudah diterima apa adanya. Yang tadinya seharusnya saya mati binasa di dalam maut, tapi hari ini Tuhan pindahkan hidup kami ke dalam keselamatan yang kekal. Yang tadinya kami ada di dalam gelap, terikat dan terbelenggu serta terpenjara. Hari ini karena kasih Tuhan Yesus, kami hidup di dalam terangnya yang ajaib. Kami hidup dalam merdeka, dalam kebebasan, dalam berkat-berkat Tuhan, bahkan dalam cinta Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Karena kasih-Nya yang besar, kita diampuni. Sama-sama katakan dengan saya diampuni Yesus. Semua yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diampuni Yesus. Yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diampuni Yesus. Pelanggaran saya sudah diampuni Yesus. Kesalahan saya sudah diampuni Yesus. Amin. Bahkan pelanggaran kita, dosa kita, keterikatan kita sudah Yesus ampuni. Karena kasih-Nya yang besar, karena cintanya yang besar, Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itu artinya seluruh pelanggaran kita, seluruh kutuk dosa kita, seluruh kelemahan kita, sudah dipakukannya ke dalam tubuh-Nya yang tergantung di atas kayu salib. Dan Dia mengubahkan menjadi hidup yang suci, hidup yang diberkati, hidup yang merdeka, bahkan hidup yang berkemenangan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus penuh dengan kasih. Artinya, Dia selalu memberikan pengampunan, memberikan maaf, bahkan menerima kita senantiasa apa adanya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki kasih yang besar. Artinya, Dia selalu menerima hidup kita apa adanya, bukan ada apanya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diterima oleh Tuhan apa adanya. Belum semua, ayo jangan lemas-lemas pagi ini, minggu pertama ini. Ayo sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diterima Tuhan apa adanya. Amin. Bukan ada apanya. Saudara dan saya diterima Tuhan. Bukan karena kita orang benar. Bukan karena kita orang kaya. Bukan karena kita orang terpelajar. Bukan karena kita orang susah. Bukan karena kita orang miskin. Bukan karena kita seorang pelacur, bandar narkoba, orang yang gagal dan lain sebagainya. Kita diterima Tuhan Yesus apa adanya. Amin. Saudara dan saya diterima Tuhan apa adanya. Karena kita adalah ciptaannya yang berharga, yang mulia. Karena kita telah ditebus. Karena kita adalah ahli warisnya. Oleh karenanya, saudara dan saya diterima oleh Tuhan apa adanya. Yesus selalu menerima hidup kita. Karena kasih Yesus yang besar, yang pertama Dia selalu mengampuni hidup kita. Karena kasih Yesus yang besar, yang kedua Dia selalu menerima hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini atau hari ini, jangan lagi ada di antara kita yang berkata, saya Tuhan Yesus, saya ini orang yang gagal dalam pernikahan, rumah tangga saya sudah bercerai, saya jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam LGBT, saya merampok, saya habis aborsi, saya kawin cerai, saya habis bunuh suami saya atau istri saya ini mantan bandar narkoba, saya ini mantan orang yang terpenjara dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang, saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk menyesali itu semua perlu kita sesali. Tetapi jangan kita larut di dalam penyesalan itu. Karena hidup kita sudah diterima Yesus apa adanya. Semua pelanggaran kita, semua kelemahan kita, semua masa lalu kita yang buruk, semua kehidupan kita yang lalu yang bejat, sudah Yesus buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Seluruh dosa kita telah dihapuskan. Pelanggaran kita telah disucikan. Kesalahan kita telah dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Sehingga firman Tuhan yang berkata demikian, dosa kita yang merah seperti kain kirmizi, Tuhan sudah buat putih seperti salju dan bulu anak domba. Amin. Amin. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, artinya saudara dan saya diampuni oleh Tuhan setiap hari. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, itu artinya hidup kita diterima Tuhan apa adanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Artinya, Dia selalu memberikan banyak kesempatan bagi hidup kita. Mungkin dalam menjalani hidup ini kita sering berbuat salah. Mungkin dalam menjalani hidup ini seringkali kita emosi, seringkali kita arogan, seringkali kita salah dalam mengambil keputusan. Tetapi ketahuilah,
karena kasih Yesus yang besar, karena cinta Yesus yang besar, dia masih tetap memberikan kepada saudara dan saya banyak kesempatan setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus memberikan saya banyak kesempatan. Amin. Ketika bisnis kita gagal, Yesus berikan kita kesempatan untuk kita pada akhirnya meraih keberhasilan, meraih terobosan, meraih kelimpahan, dan meraih janji-janji Tuhan yang setuju. Katakan amin. Amin. Dan bukti kasih Yesus yang besar dapat kita lihat melalui pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib. Kita bisa melihat bukti kasih Yesus yang besar. Mungkin ada di antara saudara berkata, mana bukti kasih Yesus? Saudara, Yesus telah membuktikannya lewat cara pengorbanannya. Yesus rela dipukul, Yesus rela dihina, Yesus rela diludahi, Yesus rela direndahkan, Yesus rela disalibkan, dicambuk, dianiaya, mati, tertikam tombak, dihantam dengan paku, hanya demi kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Kita yang melakukan dosa, Yesus yang harus diludahi. Kita yang melakukan perzinahan, Yesus yang harus menerima cambukan. Kita yang bercerai, Yesus yang harus menerima malunya. Kita yang keras, kita yang kasar dengan orang lain. Kita yang mantan pelacur, kita yang jadi bandar narkoba, kita yang jadi lesbian, kita yang jadi homo, kita yang jadi LGBT. Namun yang harus menanggung seluruh dosa kita adalah pribadi Yesus Kristus. Itu adalah bukti cinta kasih Yesus yang besar bagi hidup umat manusia. Harusnya saudara dan saya yang dihantam dengan cambuk, harusnya saudara dan saya yang diludahi, yang ditolak, yang dipukuli, yang digebuki, yang tergantung di atas kayu salib. Karena kasihnya yang besar, dia rela mengambil kesalahan kita, menanggung pelanggaran kita di atas kayu salib. Sampai dia berteriak kepada bapaknya, "Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku?" Segitu berat Yesus harus menanggung semua pelanggaranmu dan pelanggaranku. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, mana bukti kasih Yesus atas hidup kita? Saudara, buktinya adalah di atas kayu salib Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia yang menanggung seluruh pelanggaran kita, kelemahan kita, kutuk dosa kita, bahkan segala sakit penyakit kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, saya mengucap syukur. Dan ketika Yesus mengasihi hidup manusia, maka Yesus mengasihinya tanpa syarat dan melihat latar belakang kita. Ketika saudara dan saya diterima oleh Yesus, ketika saudara dan saya disambut oleh Yesus, Yesus tidak melihat latar belakang hidup kita. Yesus tidak melihat reputasi kita. Yesus hanya melihat kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan pada hari ini. Melalui kasih Yesus yang besar, yang pertama, hidup kita diperdamaikan dengan sorga. Sama-sama katakan dengan saya, melalui kasih Yesus, semua, baik yang ada di YouTube maupun di Facebook, sama-sama katakan dengan saya, ribuan orang yang menyaksikan secara langsung ini. Melalui kasih Yesus, saya diperdamaikan dengan sorga. Ketika Adam jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian pasal 3, maka sejak saat itu, hubungan antara manusia dan Tuhan terpisah, terjauhkan, terjarak oleh karena dosa. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu selalu berkata-kata dalam firman-Nya, "Kuduslah kamu sebab aku kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus." Tetapi pada faktanya manusia tidak bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan pada akhirnya inisiatif Tuhan untuk menguduskan, menyucikan manusia. Sehingga pada akhirnya agar manusia, saudara dan saya, dipandang kudus, dipandang suci, dipandang mulia oleh sorga, oleh Bapa, karena putranya yang telah mati di atas kayu salib melumuri kita dengan kuasa darahnya yang suci dan kudus itu. Jadi kematian Kristus menghapus seluruh dosa dunia dari zaman Adam sampai nanti masa Dia datang untuk kali yang kedua. Semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dikuduskan, sudah disucikan, sehingga saudara dan saya dengan Tuhan tidak lagi memiliki jarak yang jauh. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian,
Bangsa Israel mengalami kesulitan dalam menjalani hubungannya dengan Tuhan. Dia memanggil Yahweh yang jauh, bukan Yahweh yang dekat. Oh Tuhan Israel, Yahweh Israel, jauh sekali. Tetapi hari ini, karena kasih Yesus yang besar, maka hidup kita diperdamaikan dengan surga. Kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Abba, Bapa. Amin. Kita bisa panggil namanya Yeshua, Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita nggak perlu berteriak-teriak lagi Tuhan, Tuhan, Tuhan. No, karena Tuhan ada di hati saudara dan saya. Dia memerintah atas hidup kita, Dia berkuasa atas hidup kita, dan Dia berdaulat dan berdiam atas hidup kita sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mendamaikan segala sesuatunya antara manusia dengan sorga. Kita tidak dimurkainya lagi. Kita sudah dipandang kudus. Kita sudah dipandang benar. Kita sudah dipandang layak. Kita sudah dipandang sempurna. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan kasih yang besar Tuhan Yesus Kristus. Jadi surga memandang kita karena ada Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, melalui kasih Yesus yang besar, hidup kita pada akhirnya diselamatkan. Kita bukan hanya diselamatkan dari maut kepada hidup yang kekal, dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari kutuk kesialan menuju kepada keberkatan, dari kemiskinan kepada kemakmuran. Tetapi kita juga diselamatkan dalam sektor aspek kehidupan kita setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus, hidup saya diselamatkan, rumah tangga saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan, keuangan saya diselamatkan, bisnis saya diselamatkan, pelayanan saya diselamatkan. Pertanyaan besarnya, diselamatkan dari apa? Keluarga kita diselamatkan dari perselingkuhan, dari perzinahan, dari perceraian, dari kekerasan. Ekonomi kita diselamatkan dari keterpurukan, dari kebangkrutan, dari resesi ekonomi. Dunia boleh bergoncang, boleh bergolak, tetapi kita anak-anaknya, kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Keuangan kita hari-hari diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti apapun yang saudara dan saya perlukan setiap hari. Percayalah saudara, firman Tuhan jelas berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti bunga rumput di ladang. Bahkan burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidupmu dan hidupku. Betul hidup ada tantangan, betul hidup ada pergumulan, betul hidup ada pengkhianatan, betul hidup memiliki masalah, tetapi percayalah, Yesusmu dan Yesusku memiliki kasih yang besar. Dia akan menolong kita. Dia pasti menyertai kehidupan kita. Dia pasti menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan kita. Dia pasti berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, menghancurkan setiap problematika kehidupan yang ada, dan memberikan kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bisnis kita, pelayanan kita diselamatkan dari resesi ekonomi. Kita tetap dipeliharanya, kita tetap disertainya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena janjinya, aku adalah Tuhan Immanuel yang akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jemaat Facebook dan YouTube, semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diselamatkan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui kasih Yesus yang besar, hidup kita pada akhirnya diubahkan menjadi serupa dengan dirinya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diubahkan menjadi serupa dengan pribadinya. Artinya melalui kasih Yesus, kita tidak lagi menjadi orang yang suka menyimpan dendam. Kita tidak lagi menjadi orang yang suka marah-marah tanpa judul, tanpa alasan. Kita tidak lagi menjadi orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang mudah emosi dan lain sebagainya. Karena kasih Yesus yang mengajarkan kita, sehingga kita pada akhirnya mengampuni mereka yang berbuat jahat pada hidup kita, memberkati orang yang ingin merendahkan hidup kita, mengucapkan berkat bagi mereka yang ingin menghancurkan rumah tangga kita.
Saya mengerti ini tidak mudah. Tapi karena ada kasih Yesus, kita bisa mengampuni. Kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa saling memberkati, menjadi berkat. Hidup kita tidak suam. Hidup kita tidak dingin. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kita berdoa bagi mereka yang menganiaya hidup kita, yang memfitnah kita, merendahkan hidup kita, yang ingin menjati hidup kita. Karena kita percaya dendam, kebencian, amarah, sakit hati harus kita balas dengan kasih Kristus. Amin. Kalau orang dunia membalas yang jahat dengan yang jahat, kita berbeda. Anak Yesus harus membalas yang jahat dengan kasih Yesus. Harus membalas fitnahan dengan kasih Yesus. Harus membalas semua cemoohan dengan kasih Yesus. Artinya, kita mengampuni, kita mengasihi, kita memaafkan, kita mendoakan, dan pada akhirnya kita sama-sama memberkati mereka yang berbuat jahat atas hidup kita. Karena melalui kasih Yesus, hidup saudara dan saya pada akhirnya diubahkan menjadi serupa dengan pribadinya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, yang harus kita sadari sebagai orang percaya adalah bahwa yang pertama, tanpa kasih Yesus, kita akan hidup dalam kebencian dan amarah. Tanpa kasih Yesus membimbing kita, kita akan jadi orang yang mudah hidup dalam kebencian dan amarah. Sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ingin balas, sebentar-sebentar ingin melukai, sebentar-sebentar ingin mengambil keputusan-keputusan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar, hidup kita diubahkan oleh karena kemurahan-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya.